Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan selamat datang bagi saudara yang untuk pertama kalinya saudara beribadah di tempat ini. Bagi yang baru pertama kali hadir, kiranya Tuhan memberkati saudara, dan jika ada yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada? Jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Jika saudara sudah temukan, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, kita sambut firman Tuhan dan kita baca mulai ayat 1 dari pertama dari kaum pria, kemudian dilanjut dengan kaum wanita. Kaum pria terlebih dahulu, ayat 1. Di situ ada perikop yang mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, pembacaan kita berikutnya, kita buka di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16 kita baca bersama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan mulai belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal pergunakan waktu dengan rajin. Ini yang menjadi topik firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saudara,
Hari ini kita sudah memasuki pertengahan Februari atau minggu kedua Februari. Apalagi Februari cuma 28. Dalam tahun-tahun tertentu, sekian tahun kemudian ada yang 29. Itu sebabnya sangat berbahagia orang yang lahir 29 Februari karena kurang ongkos ulang tahun. Iya, orang lain ulang tahun satu kali tiap tahun, dia tidak tiap tahun, hanya tahun-tahun tertentu. Iya. Nah, saya yakin setelah kita jalani lagi perjalanan hidup kita 2013 ini, kita juga akan sampai kepada setengah tahun. Sudah. Nah, inilah perjalanan hidup kita yang seiring dengan waktu yang berjalan. Saudara, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah belajar selama ini, atau khususnya pesan Tuhan 2013 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kita sudah bahas atau sudah diuraikan kepada kita hampir sebulan lamanya, bahkan mulai dari tanggal 1. Kiranya sepanjang perjalanan kita 2013 kita berada di dalam terang pesan Tuhan ini untuk kita boleh jalani hidup kita dan jangan pernah kita lupakan. Karena kadang-kadang kalau sudah lewat Januari, Februari, terus kita sudah lupa apa yang menjadi pesan Tuhan awal kita menginjakkan kaki masuk dalam tahun yang baru atau 2013. Jangan kita lupa. Nah, oleh karena itu saya mau memberikan petunjuk. Beberapa hal yang sangat penting. Siapa tahu besok-besok kita tidak akan bahas lagi topik itu karena cukup jelas dan cukup lama dikemukakan, diuraikan pada kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari ayat ini, Tuhan sangat menolong kita untuk dapat mendeteksi bagaimana keadaan roh kita. Ternyata ada hubungan antara, atau tidak sulit untuk kita dapat mendeteksi roh kita. Apakah lemah, apakah tidak berdaya, apakah redup, atau masih tetap menyala-nyala. Ternyata keberadaannya tidak sulit untuk kita deteksi karena keterkaitannya dengan soal rajin. Ketika kerajinan itu kendor, dengan sendirinya kita bisa tahu roh kita lagi lemah. Kalau ini kita biarkan, lama-lama keadaan roh kita redup dan tak berdaya. Itu sebabnya saudara, mari saya ajak saudara merenungkan dengan serius ini, karena besok-besok mungkin hal lain yang akan dijelaskan, tetapi dari sini kita dapat mendeteksi, masing-masing punya alat deteksi yang Tuhan berikan, bagaimana kita dapat menemukan atau mengevaluasi keberadaan roh kita. Terus apakah yang dapat kita artikan secara gamblang sederhana tentang kerajinan? Gampang. Kalau kita mau definisikan secara sederhana, kita bisa sendiri membuat kalimatnya dengan apa yang kita alami sendiri.
suatu kegiatan yang sudah biasa kita lakukan dengan tekun dan lancar. Ketika kebiasaan yang kita lakukan ini kemudian tersendat, tidak lancar, dan kemudian kita tidak lagi melakukannya dengan baik, dengan hasil yang baik, itu sudah menandakan bahwa etos kerja kita mulai menurun, dan sekaligus itu menandakan kalau itu hal-hal rohani, sangat mudah bahwa roh kita sedang bermasalah. Mungkin di luar sana tidak mengerti istilah roh. Mereka cuma katakan semangatnya lagi payah. Dia lagi tidak semangat. Nah, itu sebabnya keadaannya seperti ini. Jadi keberadaan suatu roh yang kuat dengan kerajinan tidak bisa dipisahkan. Terlebih dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Baik, mari saudara, saya ajak saudara merenungkan sejenak kalimat ayat ini. Janganlah, perhatikan, kerajinanmu apa? Kendor. Saya mau tanya, apakah orang ini sudah memiliki kerajinan? Kalau Tuhan berkata jangan kerajinanmu kendor, Dia berkata kepada pelayan altar ini, apakah pelayan altar ini sudah punya kerajinan? Sudah. Makanya dikatakan jangan kendor. Orang yang belum rajin, orang yang belum memiliki kerajinan tidak dapat dinasehati. Kamu punya, kenapa kamu sudah tidak rajin sekarang? Berarti orang ini sudah rajin, sudah punya kerajinan. Nah, sekarang itu dipertahankan, jangan kendor, meningkat boleh, menurun tidak boleh. Untuk supaya dia jangan kendor, jangan menurun, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi saya ingin titip pesan ini atau menyampaikan pemahaman ini supaya besok-besok, bulan-bulan atau minggu-minggu, bulan-bulan selanjutnya dan seterusnya, dan menjalani sepanjang 2013 kita sudah bisa mendeteksi diri kita sendiri. Kenapa saya sudah malas baca Alkitab ya? Kenapa saya sudah malas berdoa ya? Kenapa sudah malas ke kaum wanita? Kenapa sudah malas ke kaum bapak atau kaum, kenapa ini kamu menurun? Nah, ada kaitannya dengan keberadaan roh kita. Oke? Nah, saudara, ini dulu yang perlu kita pahami agar supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita bisa lebih lanjut memahami apa yang Tuhan katakan kepada kita di dalam hal mempergunakan waktu dengan rajin. Itu topik kita tadi. Sebab kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan rajin, kita sudah tahu, tidak usah kita dikhotbah lagi, kita sudah pernah belajar apa lawan daripada rajin? Malas. Dan apa yang kita ketahui dari Alkitab tentang malas? Itu sama dengan kita menghancurkan masa depan. Sama dengan kita tidak akan pernah sampai dan menikmati apa yang Tuhan sudah rancangkan pada kita. Sekalipun secara firman kita tahu Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Kita bukan ekor tetapi kepala.
Tetapi kita tidak akan pernah sampai kepada kepala kalau kita tidak mulai dari ekor. Dari ekor sudah rajin untuk sampai kepada menjadi kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang mari kita mulai kembali kepada soal waktu. Supaya kita bisa temukan bagaimana kita mempergunakan waktu dengan rajin. Karena ini sangat erat hubungannya baik secara jasmani lahiriah, secara jiwani, terlebih secara rohani dalam hidup di dunia ini. Bukalah kembali Kitab Pengkhotbah pasal 3 tadi. Kita buka Pengkhotbah pasal 3. Apa yang kita temukan di situ? Ya. Segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Segala sesuatu. Sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud segala sesuatu? Segala sesuatu ada waktunya. Banyak orang cuma pakai ayat 11. Tadi ayat 11 bilang apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Selalu dipakai untuk apa? Ayat orang kawin. Tidak dipakai di ayat orang mati. Tuan rumah mau marah. Begitu ada kedukaan satu saat ini ayat perlu dikhotbahkan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Termasuk almarhum dipanggil Tuhan. Oh, sangat indah. Keluar keluarga kemari bawa parang. Nah, saudara, renungkan baik-baik. Saya, ya, jadi jangan saudara setiap ibadah, oh kok selalu begini ya? Kita disuruh berpikir. Ini sangat membantu saudara cara bagaimana membaca firman, merenungkan dan mendapat sesuatu. Jadi ketika kita baca firman, ditanya, disuruh renungkan, disuruh berpikir, disuruh ini, itu sangat menolong saudara. Karena banyak orang baca firman, cuma baca dia tidak ada apa-apa. Jadi kita harus belajar bagaimana pada saat kita baca, kita mendapatkan rema, mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Nah, segala sesuatu ada waktunya. Oke. Mungkin sementara belum dapat kita tangkap. Coba baca kalimat berikutnya. Nah, kita ulang ayat 1 dulu. Ayat 1. Iya, 2, 3. Ini sudah kodrat. Ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah-rubah. Segala sesuatu ada waktunya. Kemudian kalimat berikutnya menjadi jelas. Untuk apa? Untuk apapun juga di bawah kolong langit ini ada waktunya. Tangkap ya, renungkan baik-baik. Apa yang saudara dapat dari kalimat ini? Kita akan berkata tidak ada apa-apa. Cuma bilang segala sesuatu ada waktunya. Apapun yang ada dalam dunia ini ada masanya. Nah, ayat 2.
Ayat 2, sama-sama. 2, 3. Ya, sekarang kita mulai ya, tidak usah terlalu banyak. Ada waktu untuk lahir. Terus mati. Ada waktu untuk lahir. Kecil. Dan ada waktu untuk mati. Dan ini adalah perjalanan hidupnya seiring dengan waktu. Tidak usah banyak-banyak dulu, Sudah bisa nangkap apa arti kata segala sesuatu? Kalau kita baca terus banyak sekali, segala sesuatu ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Siapa? Jadi kita harus akui, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Terus yang mana yang indah pada waktunya? Loh, kan semua ayat-ayat dari 1 sampai 10 itu kan rinciannya. Terus ayat 11 berkata segala sesuatu. Loh, segala sesuatu loh. Indah pada. Terus yang mana yang indah? Lahir atau mati? Kalau orang ada yang melahirkan, orang Sulawesi Tengah dan Utara sampai di Papua, Maluku, dia bilang beruntung. Saya juga bingung. Mana? Oh, itu baru beruntung. Di sini juga sama, bilang beruntung. Lahirlah seorang bayi. Semua kasih selamat dengan penuh sukacita. GU lagi, timbangan berapa kilo? Di basar. Jemaatnya, ya, dia tidak mengerti, pokoknya tanya berapa kilo? 1,5 kilo. Oh, kau main daging 1,5 kilo di pasar. Itu bayu cuma 1,5 kilo. Nah, saudara, semua orang bersuka cita. Tetapi ketika orang itu mati, selalu ucapannya turut berduka cita. Jadi yang mana yang indah pada waktunya? Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang kalau kedukaan ada keluarga yang meninggal tidak berduka cita? Angkat tangan. Semua berduka cita. Mana yang saudara suka? Kaum keluarga atau siapapun yang kita cintai itu, kalau boleh dia umur panjang tidak mati-mati. Angkat tangan, siapa yang suka? Siapa yang suka DP Oma dan DP Opa umur 120 tahun? Tidak ada yang suka. Aduh, berat kita orang ini punya jamaat model begini. Jadi berarti saudara tiap hari sumpah-sumpah itu Opa belum mati-mati. Jadi berarti saudara suka kan? Suka tidak? Tidak suka. Ada kaum keluarga yang sampai Tuhan Yesus datang dia hidup sampai 100 tahun lebih. Siapa yang suka? Yang jelas, kalau ada kita, aduh susah juga mau menjelaskan. Nanti sudah salah tangkap, sudah bilang, aduh, kenapa di sana Pak Pendeta ajar kita sumpah-sumpah orang tua supaya cepat mati. Yang jelas, kalau sampai ada kaum keluarga kita di rumah yang sudah 100 tahun, 120, ya, mau rupa Musa 120, belum mati-mati, ini bicara kasar dulu. Bagaimana?
Apa saudara bisa sabar tanpa komentar? Ada sekarang lagi musim kata-kata motivasi, kata-kata mutiara, sampai mutiaranya bukan mutiara putih, mutiara hitam. Ada gambar orang tua, seorang tua di pangku, di BB banyak juga ada itu. Dan kemudian apapun alasannya, tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi orang tua. Jadi ini orang tua so bengkok-bengkok, dia pangku baru dia kasih sendok, kasih suap, padahal cuma foto. Yang bikin itu foto sendiri belum tentu dia mau urus begitu. Oke. Jadi yang mana dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya? Sekarang kita orang opa dan oma yang so tua-tua itu, dia belum mati. Tapi semua so ditampa. Mandi ditampa. Aduh, susah mau sambung itu DP kelanjutan. Hah? Bagaimana? Jadi saudara, tepatlah itu firman sudah menetapkan segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Coba saya dua lagi. Ayat 3. Nah, itu mati hidup ya. Lahir dan mati. Terus ayat 3 bilang apa? 2, 3. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Di ayat 2 tadi berkata, ada waktu untuk menanam, tanam. Ada waktu untuk apa? Mencabut yang ditanam atau menuai. Mana yang indah pada waktunya? Sama juga. Batanam atau bacabut? Batanam atau menuai? Mana yang indah pada waktunya? Menuai. Apa yang mau dituai belum pernah batanam? Jadi dua-dua indah pada waktunya. Jadi dengan demikian, apakah arti kata segala sesuatu itu? Kalau kita renungkan, kita akan temukan begini. Tuhan bicara tentang waktu dan Tuhan bicara tentang segala peristiwa yang ada di dalam ruang waktu itu. Dan segala peristiwa yang ada di dalam ruang waktu itu namanya yang sering kita sebut sebagai realita hidup. Itu berbagai peristiwa yang ada di dalam ruang waktu. Tidak ada ruang waktu yang tidak ada realita di dalamnya. Menanam, tunggu waktunya, cabut. Merombak, bongkar seperti bangunan di belakang. Seberapa lama itu? Mari kita kasih biar sampai Tuhan Yesus datang. Tidak mungkin kan? Ada waktu merombak, ada waktu membangun. Nah, ini semua ruang waktu yang ada ini adalah peristiwa demi peristiwa. Dan saudara dan saya yang hidup di dunia yang ada di dalam ruang waktu ini, dan seiring dengan perjalanan waktu ini kita menghadapi realita itu, kita menjalani hidup kita dengan pergerakannya sesuai dengan pergerakan waktu itu. Sekarang bagaimana kita mempergunakannya supaya segala sesuatu indah pada waktunya.
Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan tidak ada yang indah. Atau hanya pilih-pilih ini yang indah, itu tidak. Segala sesuatu. Alkitab sudah tulis segala sesuatu indah pada waktunya. Kita copot segalanya, sesuatu indah pada waktunya. Jadi cuma orang duduk di kemanten, di kursi kemanten, yang dibacakan ayat segala sesuatu indah pada waktunya. Di undangan ada ayat lagi, segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita wait and see, kita tunggu dan lihat. Apa orang tidak bakal ini pengantin baru 1 bulan kemudian. Jadi bukan hanya pernikahan yang segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan hanya nanti ketemu jodoh baru segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan segala. Nah, inilah ya mau katakan kodrat, inilah ketetapan yang sangat real yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita mempergunakannya? Apakah kita sebagai pencipta sejarah di dalam ruang waktu yang ada ini untuk sesuatu bukan saja pencapaian tetapi penerobosan daripada satu target untuk kita capai, karena ada patokan waktu. Ada saat menanam, ada saat menuai. Oke, sekarang saya sedikit mau tanya. Kalau kita tanam jagung sekarang kan macam-macam ya. Nah, kita bicara kebun dulu, baru bicara sawah. Kalau kita tanam jagung berapa lama panen? 3 bulan. 3 bulan. Kalau kita tanam padi berapa lama? Sama juga. Sekarang kan ada banyak macam jenis-jenis. Oke, 3 bulan. Terus bagaimana kalau jagung yang harusnya kita panen 3 bulan itu kita panen nanti bulan keempat? Dia bukan jadi jagung, jadi kerikil. Rupa jagung yang direbus tadi. Nah, ya kan? Dia promosikan, om, jagung apa? Apa nih? Jagung pulut. Saya gigit begini, rupa kerikil. Kenapa? Masih mantap, belum masak. Jagungnya bagus, cara masaknya. Ya, mungkin cepat-cepat. Mau kasih sama saya cepat-cepat, biar om rasa cepat-cepat. Nah, jadi saya pulang ke rumah, pulang mandi sambil setir mobil. Lain-lain nih. Hah? Terpaksa saya kasih tinggal separuh. Ini bukan makan jagung, makan kerikil. Nah, jadi saudara, kalau tidak cepat, tidak kita tidak kita setiap peristiwa ada patokannya. Kalau tidak cepat kita panen sesuai, bukan lebih cepat, sesuai ketetapan waktunya, rusak. Dan kita tidak dapat apa-apa. Jerih lelah kita bukan indah pada waktunya. Jerih lelah kita akan sia-sia. Jadi sebenarnya, ini tangkap dulu. Sebenarnya apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita nikmati dalam hidup kita, sehubungan dengan waktu yang masih ada sedang kita hidup, kita jalani. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya domba beroleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Sekarang saya mau ingin tanya saudara, ini yang Tuhan sediakan untuk saudara miliki.
Terus apa yang saudara sediakan? Ini. Anggaplah, ini yang Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah sediakan untuk diberikan pada kita. Terus apa yang saudara sediakan untuk menerimanya? Berkat berlimpah itu. Nah, ini persoalannya. Apalagi yang Tuhan siapkan? Masa depan yang penuh harapan. Bukan ekor, tapi kepala. Sudah siapkah kita jadi kepala? Jadi persoalannya bukan pada Tuhan, tapi pada kita. Beda dengan apa yang iblis akan lakukan. Apa yang iblis akan lakukan? Dan bagaimana iblis memakai waktu ini? Wahyu 12 ayat 12. Dan saudara akan menemukan di situ, pantas apa yang Tuhan sediakan, saya tidak capai target itu, apalagi penerobosan. Yang Tuhan sediakan saja kita tidak capai, apalagi penerobosan. Padahal kita sudah belajar firman, berkat Tuhan itu bisa dilipat gandakan. Luar biasa. So berlimpah, yang berlimpah dilipat gandakan lagi. Buat tidak orang sini tidak hede-hede. Wahyu 12 ayat 12. Kita baca 2, 3. Rupa pasar ikan. Sama-sama. 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerannya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah singkat. Siapa di sini pernah marah? Semua pernah. Siapa di sini pernah marah? Bukan marah-marah biasa, tapi meledak emosi sampai terbang segala macam dan bicara segala macam. Siapa? Tentu tidak ada yang mau angkat tangan. Tapi dari jauh sana ada model muka yang babisi-bisi. Yang di sebelah kita ini om. Yang di sebelah kita duduk sebelah. Ini. Atau ada lagi yang babisi. Aduh, kenapa dia tidak datang malam ini? Menyesal kita tidak bawa dia. Nah, saudara, sehebat-hebatnya manusia, geram belum sehebat iblis kalau geram. Kenapa sampai demikian? Saya yakin tidak salah satu saat Ibu Gembara sudah pernah menyaksikan tentang Kairos dan lain sebagainya. Saudara pasti masih ingat bagaimana kecepatan iblis dari bumi melapor ke Lucifer, turun lagi ke bumi, melapor ke Lucifer, turun lagi ke bumi, melapor ke Lucifer, turun lagi ke bumi, melapor sama DP komandan. Itu kecepatannya sangat luar biasa. Sementara kita bagaimana? Nah, baik. Mari kita renungkan. Adakah waktu yang sedang kita miliki ini kita jalani, kita pergunakan dengan rajin? Baik untuk hal-hal jasmani lahiriah hidup di dunia ini. Ada pencapaian-pencapaian yang harus tiba atau kita harus ada. Kalau mungkin saya sederhanakan kalimatnya begini. Ada target-target yang harus kita capai di dalam kita menjalani hidup kita dari hari ke hari. Jangan kita terjebak dengan bahasa rohani, mengalir saja. Kita harus tahu mana waktunya dipakai itu mengalir saja.
Jangan orang di luar sana lebih pintar daripada kita mempergunakan waktu. Sehingga bagi kaum bisnismen ada pepatah yang berkata, time is money. Waktu adalah uang. Bayangkan, yang itu memang tidak salah. Secara dunia. Saudara bisa bayangkan ketika satu hari saudara buka toko dan tidak ada orang datang belanja. Siapa yang pernah mengalami itu? Terus hari kedua saudara buka toko juga tidak ada orang belanja. Hari ketiga juga saudara buka toko di sana tidak ada orang belanja. Dan kemudian kita mulai berkata, ya Tuhan, kami klaim janjimu. Kirim langganan.